Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita. Di sini kamu bisa mendengarkan cerita menarik dan unik. Semoga kamu suka ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, suka dan komen. Serta bagikan cerita ini jika menurutmu itu menarik. Selamat mendengarkan. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Alkisah, di tanah yang subur dan kaya akan hasil bumi di Sulawesi Selatan, berdirilah sebuah kerajaan tua yang penuh wibawa, Kerajaan Luwu. Di bawah kepemimpinan seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Datu Luwu, negeri itu berkembang menjadi tempat yang damai, tenteram, dan dihormati oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya. Rakyatnya hidup dalam kedamaian, saling membantu, dan tunduk pada hukum adat yang dijaga turun-temurun. Datu Luwu bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga panutan. Ia dikenal karena keputusannya yang adil, kelembutannya terhadap rakyat, dan ketegasannya dalam menghadapi ancaman luar. Namun, di balik semua kekuasaan dan kewibawaan itu, hati Datu Luwu dipenuhi rasa syukur karena dikaruniai seorang putri semata wayang yang sangat ia cintai, Putri Tadampali. Kecantikan dan kebijaksanaan Putri Tadampali akhirnya sampai ke telinga Raja Bone, penguasa dari kerajaan besar di timur. Raja Bone, yang juga terkenal sebagai pemimpin cerdik dan diplomatis, memiliki seorang putra mahkota yang gagah berani, cerdas, dan tak kalah tampan. Ia melihat kesempatan untuk membangun persaudaraan yang lebih erat antara dua kerajaan besar melalui ikatan pernikahan antara putra mahkota dan Putri Tadampali. Jika dua bunga dari Luwu dan Bone bersatu, maka harum keduanya akan menyebar ke seluruh tanah Sulawesi, ujar sang raja dalam salah satu pertemuan istana. Dengan niat baik dan tekad yang kuat, Raja Bone pun mengutus duta-duta kerajaannya untuk membawa lamaran resmi ke Kerajaan Luwu. Mereka membawa persembahan berpeti-peti berisi kain tenun terbaik, keris emas bertatakan batu mulia, serta seekor kuda putih sebagai simbol penghormatan. Di Istana Luwu, kabar kedatangan utusan dari Bone membuat gempar seisi kerajaan. Banyak yang bersorak gembira karena memandangnya sebagai kehormatan. Namun, di balik kegembiraan itu, Datu Luwu diliputi kegundahan. Dalam kamar peristirahatan, Datu Luwu duduk termenung di depan jendela, memandangi taman istana yang teduh. Ia tahu, adat istiadat Luwu melarang seorang putri berdarah bangsawan untuk menikah dengan lelaki dari luar suku. Ini adalah hukum tua yang dipegang leluhur mereka sebagai cara menjaga kemurnian garis darah dan kehormatan suku. Namun, ia juga sadar, menolak pinangan Raja Bone bisa dianggap sebagai penghinaan. Dan dalam dunia kerajaan, penghinaan bisa berujung pada perang. Perang berarti penderitaan bagi rakyat yang selama ini hidup damai. Aku seorang raja, gumamnya pelan, tapi aku juga seorang ayah. Ia memanggil para penasihat istana dan meminta pandangan mereka. Ada yang menyarankan agar menolak dengan halus, ada yang berkata agar mencari jalan tengah. Tapi suara mayoritas sepakat bahwa menghindari pertumpahan darah lebih penting dari mempertahankan adat yang kaku. Setelah melewati malam-malam penuh pertimbangan, Datu Luwu akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran dari Kerajaan Bone. Keputusan itu diumumkan di balairung istana dengan upacara kecil, diiringi bunyi gong dan tarian persembahan. Namun, tak ada yang tahu keputusan ini akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang mengguncang Luwu dan mengubah nasib Putri Tadampali selamanya. Dengan tekad yang kuat, Raja Bone kemudian mengutus para duta kerajaan untuk mendatangi Kerajaan Luwu dan secara resmi meminang Putri Tadampali. Para duta datang dengan segala kebesaran, pakaian adat lengkap, persembahan emas, dan kata-kata penuh hormat. Mereka menyampaikan maksud Raja Bone dengan sopan, menyanjung kemuliaan Kerajaan Luwu, serta menyanjung keindahan Putri Tadampali yang namanya telah menggetarkan hati putra mahkota. Namun, hati Datu Luwu tidak tenang.
Meski lamaran itu membawa potensi persatuan besar antara dua kerajaan kuat, ia tak bisa begitu saja mengabaikan hukum adat yang telah diwariskan leluhur. Adat Luwu dengan tegas menyatakan, seorang putri berdarah bangsawan tidak boleh menikah dengan lelaki dari luar sukunya, apapun alasannya. Hukum ini bukan sekadar tradisi, tapi juga simbol kehormatan dan harga diri suku. Datu Luwu mengurung diri di dalam Balai Lontara, bangunan tua tempat para Raja Luwu dulu menyepi saat mengambil keputusan penting. Selama 3 hari 3 malam, ia tak berbicara dengan siapapun. Ia duduk di depan tungku kecil, menatap nyala api yang perlahan-lahan mengecil seperti hatinya yang gamang. Di satu sisi, ia adalah seorang raja yang bertugas menjaga rakyatnya dari perang dan penderitaan. Di sisi lain, ia adalah penjaga adat yang tak boleh mencemari wasiat leluhur. Dan lebih dari itu, ia adalah seorang ayah yang mencintai putrinya lebih dari apapun. Pada akhirnya, demi menghindari pertumpahan darah yang akan merugikan banyak jiwa, Datu Luwu memilih menerima pinangan itu. Namun, belum sempat hari pernikahan ditentukan, bencana pun datang, seperti jawaban dari langit atas kegundahan hati sang raja. Tidak lama setelah berita bahagia diterimanya pinangan Raja Bone menyebar di seluruh pelosok negeri, kerajaan Luwu justru diguncang oleh sebuah musibah besar. Musibah itu datang bukan berupa badai atau serangan musuh, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, datangnya penyakit aneh yang menimpa permata istana, Putri Tadampali. Pagi itu Putri Tadampali terbangun dengan perasaan lemas dan tubuhnya menggigil. Saat dayang istana membuka tirai kamarnya, mereka terkejut melihat kulit sang putri yang biasanya bersih dan bercahaya, kini dipenuhi bintik-bintik kehitaman yang basah dan berbau menyengat. Dalam waktu singkat, bintik itu menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya kesakitan dan tak bisa bangun dari pembaringan. Istana berubah panik. Para pelayan berlari ke sana kemari, dan suara tangisan dayang terdengar memenuhi lorong-lorong panjang istana. Datu Luwu segera memanggil semua sanro, tabib, dan ahli pengobatan dari penjuru negeri. Ia bahkan mengirim utusan hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga, berharap ada seorang saja yang mampu menyembuhkan putrinya. Berhari-hari berlalu. Ramuan demi ramuan, mantra demi mantra, semua telah dicoba. Namun tak ada perubahan. Tubuh sang putri justru semakin lemah. Wajahnya pucat, suaranya hampir tak terdengar. Dan yang paling menakutkan, gejala serupa mulai muncul pada seorang pelayan yang merawatnya. Dengan wajah murung dan suara berat, salah seorang tabib tertua berdiri di hadapan Datu Luwu. "Ampun, tuanku. Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi penyakit ini penyakit menular. Bila tidak diasingkan, seluruh istana, bahkan seluruh negeri, bisa terjangkit." Mendengar itu, Datu Luwu terdiam lama. Ia menunduk di kursi singgasananya, tangannya mengepal erat, dan wajahnya tertutup bayang-bayang gelap. Hatinya terbelah antara tugasnya sebagai seorang raja, dan cintanya sebagai seorang ayah. Malamnya, Datu Luwu mengunjungi kamar sang putri. Di balik tirai tipis yang melambai pelan tertiup angin, Putri Tadampali terbaring lemah. Namun saat melihat ayahnya datang, ia berusaha tersenyum, meski senyum itu dibingkai oleh wajah yang mulai ditutupi luka. "Ayahanda, apakah rakyatku baik-baik saja?" tanya Putri Tadampali pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Datu Luwu mendekat dan menggenggam tangan putrinya. "Mereka baik, nak. Tapi aku harus menjaganya tetap begitu. Meski artinya aku harus kehilanganmu." Putri Tadampali memejamkan mata. Air mata mengalir perlahan di sudut matanya, namun ia tetap tenang. "Kalau begitu, izinkan aku pergi. Aku tak ingin rakyat kita menderita karena aku." Keesokan paginya keputusan berat itu diumumkan.
Dengan penuh duka, seluruh istana menyaksikan saat Putri Tadampali dibawa ke dermaga dalam tandu tertutup, ditemani oleh para pengawal yang setia dan dayang kepercayaannya. Semua orang menunduk, tak ada yang sanggup menatap langsung perpisahan itu. Sebelum kapal berlayar, Datu Luwu memanggil putrinya ke sisi perahu. Di tangannya ia membawa sebuah keris pusaka. Keris itu berhulu dari kayu cendana dan bersarungkan emas yang diukir dengan motif langit dan laut, lambang dari dua dunia yang akan selalu terhubung. "Bawalah ini, Tadampali," ucap sang raja sambil menyelipkan keris itu ke pelukan putrinya. "Ini bukan hanya senjata. Ini adalah tanda bahwa kau tetap darahku, tetap bagian dari tanah ini. Jika kau bertemu seseorang dari negeri ini, tunjukkan keris itu. Maka mereka akan tahu siapa dirimu." Putri Tadampali memeluk ayahnya sekali lagi, erat dan penuh haru. "Saya tidak akan membenci keputusan ini, Ayahanda. Karena saya tahu, ayah melakukan ini demi kebaikan semua orang." Kapal itu pun perlahan menjauh, membelah air tenang yang kini menyimpan air mata banyak orang. Datu Luwu berdiri mematung di dermaga, menatap layar putih yang perlahan menghilang di cakrawala. Dan di balik perpisahan itu, doa pun mengalir, semoga suatu hari, takdir mempertemukan mereka kembali. Setelah berhari-hari mengarungi lautan luas, diterpa badai dan gelombang yang mengamuk, kapal yang membawa Putri Tadampali akhirnya melihat daratan. Di kejauhan, sebuah pulau kecil tampak menghijau, dikelilingi pohon-pohon rimbun dan hamparan pantai berpasir putih. Para pengawal bersorak lirih, lega karena akhirnya menemukan tempat berlabuh yang aman. Saat kaki Putri Tadampali menjejakkan tanah untuk pertama kalinya, aroma khas buah-buahan menyambut dari balik pepohonan. Ternyata pulau itu dipenuhi oleh pohon buah wajo, buah kecil berwarna ungu gelap dengan rasa manis menyegarkan. Karena kehadiran buah itulah, sang putri memberi nama pulau tersebut Guwajo, sebagai tanda bahwa di tempat asing ini, ia menemukan harapan baru. Hari-hari pun berlalu. Pulau Wajo yang awalnya terasa sunyi kini mulai hidup. Para pengawal membangun pemukiman sederhana, dan menanam tanaman untuk kebutuhan harian. Meski tubuhnya masih dipenuhi luka dan bintik-bintik, Putri Tadampali tetap menunjukkan keteguhan hati. Ia sering duduk di tepi danau yang terletak di tengah pulau, merenung dan menghibur dirinya dengan melihat pantulan langit di permukaan air. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan angin berembus lembut, terdengar suara langkah pelan di semak belukar. Dari balik rimbunan ilalang, muncul seekor kerbau putih, buleng, yang indah dan bersinar di bawah sinar senja. Matanya teduh, langkahnya tenang. Tanpa rasa takut, kerbau itu mendekati Putri Tadampali yang sedang duduk termenung. Sang putri terkejut, tapi tak ada rasa takut. Kerbau itu seakan mengerti, lalu mendekat dan menjilati bagian lengan Putri Tadampali yang terluka. Ajaibnya, di tempat yang dijilat, kulit sang putri perlahan berubah, bintik-bintik menghilang, luka-luka kering, dan warna kulit kembali cerah seperti semula. Hari berikutnya, kerbau itu kembali datang, dan sang putri membiarkannya menjilati bagian tubuhnya yang lain. Hari demi hari, kesembuhan sang putri makin nyata. Dalam waktu beberapa pekan, Putri Tadampali telah pulih sepenuhnya, tanpa bekas sedikit pun dari penyakit yang pernah mengasingkannya dari istana. Para pengawal yang menyaksikan keajaiban itu merasa terharu. Mereka menyebut kerbau putih itu sebagai kerbau penjaga, dan percaya bahwa hewan tersebut adalah utusan langit yang dihadirkan untuk menyelamatkan sang putri. Sebagai bentuk syukur dan penghormatan, Putri Tadampali mengeluarkan titah khusus kepada semua penghuni Pulau Wajo. "Janganlah ada seorang pun yang menyakiti atau menyembelih kerbau putih di pulau ini," ucap sang putri pada suatu pagi. "Karena melalui makhluk yang tampak sederhana inilah, Tuhan telah menunjukkan kuasa dan kasih-Nya.
Sejak saat itu kerbau putih menjadi simbol perlindungan dan kesucian bagi masyarakat Pulau Wajo. Bahkan setelah kerbau itu tak terlihat lagi, namanya tetap dihormati dalam kisah dan upacara yang diadakan secara berkala. Penduduk percaya bahwa roh kerbau putih masih menjaga mereka dari mara bahaya. Kesembuhan Putri Tadampali bukan hanya memulihkan tubuhnya, tetapi juga menguatkan semangat dan keyakinannya. Kini, dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang lebih tangguh, ia siap menghadapi takdir berikutnya yang sudah menanti, takdir yang akan mempertemukannya kembali dengan masa lalu, dan membuka jalan menuju masa depan. Beberapa hari setelah kesembuhan Putri Tadampali, langit Pulau Wajo tampak cerah. Angin laut berhembus tenang, dan suara burung bersahutan dari pepohonan. Saat itulah, dari kejauhan terdengar suara derap kaki kuda dan sorak pemburu. Serombongan pasukan kerajaan Bone datang ke pulau itu dalam rangka perburuan dan eksplorasi wilayah baru. Di antara mereka, tampak seorang pemuda gagah dengan tatapan tajam namun bersahaja. Dialah putra mahkota Bone, Latenri Bata, yang baru saja diangkat sebagai pemimpin ekspedisi. Didampingi oleh panglima kerajaan dan beberapa pengawal, mereka menelusuri hutan-hutan Wajo yang masih asri. Namun takdir punya jalannya sendiri. Saat sedang mengejar seekor rusa putih yang melesat cepat di balik semak, sang putra mahkota tanpa sadar terpisah dari rombongan. Ia berjalan semakin dalam ke hutan, dan saat langit mulai gelap, ia menyadari bahwa dirinya tersesat. Meski cemas, putra mahkota tetap tenang. Ia menyusuri hutan sambil memperhatikan jejak tanah dan suara alam. Tak lama kemudian, ia melihat cahaya temaram di kejauhan. Ia berjalan menuju sumber cahaya itu dan tiba di sebuah pemukiman kecil yang tenang. Di tengah pemukiman, terdapat sebuah gubuk sederhana yang dikelilingi tanaman bunga wangi dan lentera bambu yang menyala hangat. Di depan gubuk itulah, berdiri seorang perempuan berparas ayu yang sedang menuang air ke kendi tanah liat. Rambutnya disanggul rapi, sorot matanya teduh, dan langkahnya penuh kanggunan. Tanpa mengetahui identitas masing-masing, tatapan mereka bersirobok, dan dunia terasa sejenak diam. Selamat malam, Tuan. Tampaknya kau bukan penduduk pulau ini, sapa sang perempuan lembut. Putra mahkota tersenyum sopan, benar, Nona. Aku tersesat saat berburu. Jika kau berkenan, bolehkah aku berteduh semalam di sini? Tanpa ragu, sang putri mempersilakan sang pemuda masuk. Ia tak menyebutkan jati dirinya sebagai Putri Tadampali, hanya memperkenalkan diri sebagai Tanad penjaga taman dan danau pulau. Putra mahkota pun memperkenalkan dirinya sebagai Jelad, seorang pelancong dari negeri seberang. Malam itu mereka berbincang di teras, ditemani secangkir air rebusan daun wajo dan cahaya remang pelita. Obrolan mereka mengalir ringan, namun penuh makna. Mereka bicara tentang langit, tentang perbedaan negeri, tentang cinta dan tanggung jawab, juga tentang mimpi dan pengorbanan. Meski waktu singkat, benih rasa tumbuh di hati keduanya. Putra mahkota terpikat oleh keteduhan dan ketegasan sang putri, sementara Putri Tadampali merasa nyaman pada kejujuran dan keberanian sang pangeran yang menyamar. Keesokan paginya, saat kabut belum sepenuhnya menghilang, suara trompet dari hutan menandakan bahwa rombongan pemburu telah menemukan jejak sang putra mahkota. Ia harus segera pergi. Sebelum berpisah, putra mahkota memandang dalam-dalam wajah sang putri. Aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya, Tana, katanya lirih, tapi malam ini telah mengubah sesuatu dalam diriku. Aku harap semesta mempertemukan kita kembali. Putri Tadampali tersenyum, namun matanya berkaca-kaca. Jika memang takdir berpihak, jalan kita pasti bertemu lagi, lah. Dengan hati berat, putra mahkota pun pergi, membawa kenangan yang tak akan pernah ia lupakan. Ia tidak tahu bahwa perempuan yang baru saja ia tinggalkan adalah perempuan yang hendak ia pinang, Putri Tadampali, yang dahulu dikabarkan menderita penyakit dan hilang entah kemana. Hari-hari berlalu,
namun bayangan senyum dan suara lembut Putri Tadampali terus hadir dalam benak putra mahkota Latenribata. Ia mencoba menjalani tugas-tugas kerajaan seperti biasa, tetapi seringkali matanya kosong menatap jauh. Sang permaisuri pun mulai resah, hingga akhirnya Panglima Kerajaan datang menghadap Raja Bone dan menceritakan semuanya, tentang pertemuan putra mahkota dengan seorang gadis misterius yang ternyata adalah Putri Tadampali. Putri yang dulu pernah dipinang untuknya. Raja Bone terdiam lama setelah mendengar kisah itu. Jika ini benar, maka semesta telah menunjukkan jalannya, ucapnya lirih. Ia lalu mengangguk mantap kepada Panglima, kirimkan utusan terbaik kita ke Pulau Wajo. Pinanglah kembali sang putri untuk anakku. Utusan kerajaan Bone pun berangkat ke Pulau Wajo dengan membawa hadiah dan niat tulus. Saat mendengar maksud kedatangan mereka, Putri Tadampali tertegun. Meski hatinya bergetar karena harapan akan bersatu dengan sang pemuda yang mencuri hatinya, ia tetap mengedepankan adat dan kehormatan keluarga. Dengan anggun, ia membawa keluar sebuah kotak kayu ukiran tua, yang berisi keris pusaka pemberian ayahandanya, Datulu. Ia menyerahkannya kepada para utusan, lalu berkata, katakan pada putra mahkota, bahwa hanya ayahandaku, Datulu, yang berhak memberikan restu. Jika ia menerima kembali keris ini dengan hati terbuka, maka aku adalah miliknya. Tapi jika tidak maka biarlah rasa ini terkubur dalam sejarah. Para utusan pun kembali ke Bone dan menyampaikan pesan itu kepada putra mahkota. Tanpa membuang waktu, putra mahkota bersiap menuju kerajaan Lu seorang diri, membawa serta keris pusaka dan ketulusan hatinya. Setelah menempuh perjalanan panjang dan penuh tantangan, putra mahkota Latenribata akhirnya tiba di halaman megah istana kerajaan Lu. Meski tubuhnya letih, semangat di dalam dadanya tetap membara. Ia membawa pesan penting, bukan hanya untuk mendapatkan restu, tetapi juga untuk memulihkan hubungan yang sempat renggang antara ayah dan anak. Datu Lu menyambut putra mahkota dengan tatapan tajam yang menyimpan banyak pertanyaan. Setelah duduk dalam balairung agung kerajaan, putra mahkota menceritakan seluruh perjalanannya, bagaimana ia tersesat di Pulau Wajo, bagaimana ia disambut oleh seorang wanita lembut dan penuh wibawa, dan bagaimana ia baru menyadari bahwa wanita itu adalah Putri Tadampali, putri Datu Lu yang lama hilang. Ia bercerita pula tentang kesembuhan ajaib sang putri berkat jilatan sekor kerbau buleng, serta tentang kehidupan tenang yang dijalani sang putri bersama para pengawal setianya di pulau itu. Dan pada akhir ceritanya, ia mengeluarkan keris pusaka dan menyerahkannya kepada Datu Lu sambil menunduk dalam. Hamba datang dengan harapan dan niat tulus untuk meminang Putri Tadampali. Jika keris ini diterima kembali oleh tuanku, maka inginkanlah hamba menyuntingnya, bukan hanya sebagai bentuk penyatuan dua kerajaan, tetapi juga sebagai ikatan dua hati yang saling mencinta. Datu Lu memandangi keris itu lama. Di dalam benaknya, berkelebat bayangan masa lalu, tangis putrinya saat diasingkan, rasa sesal yang terus menghantui hatinya sebagai ayah, dan keheningan panjang yang menyelimuti istana sejak kepergian sang putri. Namun saat menatap putra mahkota, ia merasakan sesuatu yang berbeda, ketulusan, keberanian, dan penghormatan pada adat yang tak dibuat-buat. Dengan tangan gemetar, Datu Lu meraih keris itu. Ia mengecup gagangnya perlahan, lalu memeluknya dengan erat, seolah memeluk kembali kenangan dan cinta yang pernah ia pendam. Keris ini bukan sekadar pusaka. Ini adalah saksi bahwa Tadampali masih mengingat kami. Dan engkau, wahai putra mahkota, datang bukan sebagai utusan perang, tetapi sebagai utusan damai dan kasih. Maka aku, Datu Lu, merestui pinanganmu. Dan aku akan datang sendiri ke Pulau Wajo untuk menjemput kembali putriku. Istana Lu pun dipenuhi sukacita. Para bangsawan dan penasihat kerajaan bersorak pelan, mengangguk-angguk setuju. Sang permaisuri pun menangis haru, setelah sekian lama merindukan buah hati yang dikabarkan sakit dan hilang.
Tanpa menunggu waktu lama, rombongan kerajaan disiapkan. Datu Luwu, Permaisuri, dan beberapa pengawal terbaik berangkat bersama putra mahkota menuju Pulau Wajo, membawa serta hadiah dan seserahan untuk hari yang istimewa. Rombongan kerajaan Luwu yang dipimpin langsung oleh Datu Luwu dan Permaisuri disambut hangat oleh para pengawal setia Putri Tadampali di Pulau Wajo. Mata Datu Luwu berkaca-kaca saat melihat sosok putrinya berdiri tegak di pinggir pelabuhan kecil, mengenakan busana sederhana namun anggun, dengan senyum hangat yang begitu dirindukannya. Datu Luwu turun dari perahu kerajaan tanpa protokol, tanpa kehormatan berlebihan, dan langsung mendekap sang putri. Air mata yang lama ditahan akhirnya jatuh juga, membasahi bahu putrinya. "Makan ayah, anakku. Telah membuangmu, telah membuatmu merasakan sunyi dan derita jauh dari tanah kelahiranmu," ucap Datu Luwu dengan suara bergetar. Putri Tadampali tersenyum lembut. Ia menggenggam tangan sang ayah dan berkata, "Ayahanda tidak membuangku. Ayah menyelamatkan rakyat kita. Karena keputusan ayah, banyak nyawa tetap hidup. Aku bersyukur. Karena dari ujian ini, aku pun menemukan jodoh yang tulus mencintaiku." Permaisuri turut memeluk sang putri, tak kuasa menahan tangis haru yang bercampur rindu. Para pengawal, bangsawan, dan rakyat yang menyaksikan pertemuan itu ikut hanyut dalam suasana mengharukan. Pulau Wajo yang biasanya sepi, hari itu bergemuruh oleh rasa cinta dan harapan. Di sepanjang perjalanan, hati Datu Luwu bergolak antara rasa haru, rindu, dan syukur. Dalam hati ia berkata, "Tuhan tidak mengambil anakku, hanya mengujiku dengan rindu." Beberapa hari setelah pertemuan penuh haru itu, upacara pernikahan agung antara Putri Tadampali dan putra mahkota Latenri Bata pun digelar. Meskipun berlangsung di pulau kecil, prosesi pernikahan itu tak kalah megah dibandingkan perayaan di istana. Dua kerajaan, Luwu dan Bone, bersatu dalam ikatan cinta, bukan melalui peperangan seperti yang dahulu ditakutkan Datu Luwu. Warga dari kedua kerajaan berdatangan, membawa hadiah, nyanyian, dan tarian adat. Upacara diiringi tabuhan gendang dan irama suling yang merdu, sementara aroma harum rempah dan bunga memenuhi udara Pulau Wajo. Sebuah pelaminan indah dari anyaman bambu dan kain sutra lokal dibangun di bawah pohon-pohon rindang yang mengelilingi danau tempat kerbau buleng dahulu menyembuhkan sang putri. Kerbau buleng itu pun ikut hadir, dipelihara dan dihormati sebagai makhluk istimewa, simbol keberkahan dan penyelamat. Pernikahan itu menjadi simbol penghormatan pada adat, pengampunan, dan penyatuan dua suku yang sebelumnya enggan bersatu karena tradisi. Sejak saat itu, hubungan antara Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone menjadi erat dan harmonis. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, Raja Bone wafat dalam usia tua yang damai. Maka putra mahkota Latenri Bata pun diangkat menjadi Raja Bone, dan Putri Tadampali menjadi permaisuri yang dicintai rakyat. Di bawah kepemimpinan mereka berdua, Kerajaan Bone mengalami masa kemasan, rakyat hidup makmur, hukum ditegakkan dengan adil, dan adat istiadat tetap dijunjung tinggi tanpa menutup pintu bagi cinta dan persatuan. Putri Tadampali dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebijaksanaan, keteguhan hati, dan pengorbanannya. Ia menjadi panutan bagi para wanita bangsawan, dan kisah hidupnya diceritakan dari generasi ke generasi sebagai legenda yang penuh makna. Hingga kini, masyarakat setempat masih menghormati kerbau putih sebagai hewan keramat, dan Pulau Wajo dikenang sebagai tempat kesembuhan, cinta, dan awal dari persatuan dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Dari cerita Putri Tadampali, sejumlah pelajaran yang dapat dipetik adalah siat bijak, rendah hati, tidak egois, sopan, dan taat kepada orang tua akan mendapatkan timbal baik dalam hidup. Dengan bersikap baik terhadap sesama, kerukunan akan tercipta dan hidup senantiasa menjadi lebih sejahtera.
Menunaikan kebajikan setiap harinya akan menuai hasil yang setimpal di kemudian hari. Sekian cerita Putri Tadamapali, jangan lupa untuk melihat cerita menarik dan seru lainnya di sepenggal cerita. Sampai jumpa.